guys, I'm Henny. Welcome back to my channel. Guys, hari ini aku nggak bakal video sendiri. Aku bakal ditemenin sama temen aku, bestie aku. Dia bestie aku dari zaman SMP. Jadi kami itu sekolah bareng dulu. Dan sekarang kita udah pada kerja dan aku juga udah nikah. Biasalah, kalau temen, sobat, sahabat dari bocil itu udah klop banget, udah bestie banget, tapi selalu dipisahkan sama namanya jarak, LDR gitu. Oke, jadi aku udah janjian sama teman aku di cafe. Jadi ini aku udah sampai. Nanti aku bakal kenalin ke kalian juga bestie aku sejak bocil. Oke guys, ini dia orangnya, bestie aku. Halo, aku Agnes. Jadi kami itu lagi di salah satu cafe hits di kota Medan. Terus ini lagi coba-coba. Enak gak, Nas? Enak, ini coklat, nggak terlalu pahit tapi nggak manis. Kita itu udah berkawan berapa lama ya? Wah, udah lama banget, dari zaman kita masih pakai seragam putih biru. Dan Gila. itu kayaknya tahun 2013 ya? Iya, sekarang udah 2026. Udah 13 tahun kita temenan. Wow. Gila. Jadi Nas, menurut kamu friendship itu apa sih gitu? Friendship itu tuh kayak kita sebenarnya menurutku, dimana kita itu nggak perlu komunikasi setiap hari gitu ya, tapi kalau misalnya kita ketemu, kita tuh kayak langsung klik aja gitu, bisa langsung nyambung. Gimana kabar kehidupan gitu. Iya. Kalau menurut dirimu gimana? Terus aku juga ngerasa kita itu kayak bukan tipikal yang baper-baper kalau misalnya telat balas chat, Betul. lama balas chat. Kadang kita bisa berhari-hari Iya, gitu kan nggak balas chat. Apalagi ini, dia itu sibuk banget guys. Kadang aku baca sih sebenarnya si Henny bales, tapi kayak udahlah nggak usah dibales gitu, dan dia nggak pernah marah, guys. Iya, dan gak baperan lah gitu ibaratnya. Iya. Kan ada tuh orang kadang kalau misalnya kita lama balas dia Baper bener. Terus habis itu di chat udah nggak balas lagi. Tapi kita nggak sih guys. Kayak ya udah bodo amat gitu. Iya, Gitu terus sih. kayak apa ya? Lebih mikir mungkin dia lagi sibuk. Terus kan kita juga udah gede dan punya kehidupan masing-masing Betul. juga kan ya. Jadi nggak bisa yang selalu available juga gitu. Jadi bisa dibilang kita itu meskipun jarang bales chat, tapi kalau sekali ketemu tuh langsung klik. Menurutku Iya. itulah definisi true friendship gitu. Terus banyak banget hal yang bisa dibahas gitu kan. Betul, dari A sampai Z, Z sampai A gitu-gitu bolak-balik terus, tapi kita nggak bosen, teman-teman. Betul. Nah, kalau nggak salah tuh salah satu jenis friendship tuh ada yang namanya low maintenance friendship. Tahu nggak Hen itu apa? Apa tuh? Nah, kalau menurutku low maintenance friendship itu tuh kita tetap temenan meskipun kita nggak banyak gimmick-gimmickan, nggak mesti ketemu setiap hari, nggak mesti chat setiap hari, tapi kita tahu kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita bisa reach out temen kita, dan temen kita pasti bantu kita. Betul sih, aku ngerasa kita di dalam fase itu sih. Betul. Kita kayak ya udah kalau misalnya butuh apa-apa gitu, kita bisa tinggal telepon Henny atau ada teman kita yang lain yang bisa kita sebut sebagai teman dalam low maintenance friendship, dan kita nggak merasa sungkan.
Dan teman Iya. kita juga meskipun sibuk gitu ya, ya udah tetap bantu aja tetap gitu, bantu. nggak yang mikir 2 kali gitu untuk mau ngebantuin. betul. Terus juga kami itu udah sama-sama saling kenal keluarga ya. Betul. Keluarga masing-masing dari bocil, kayak aku udah kenal orang tuanya Enes juga udah kenal orang tua Betul. aku. Jadi kayak literally semuanya udah pada kenal. Betul. Nah, oleh karena itu tuh kalau kita paling kalau catch up bisa nanya kayak mamamu gimana, adikmu gimana. Nah, menurutku sih itu sebuah low maintenance friendship ya, yang misalnya kita ketemu kayaknya setahun cuma bisa dihitung jari ya. Iya. Kalau misalnya Karena dia kita LDR guys. Biasanya kalau temenan yang akrab yang selalu klik itu biasa dipisahkan oleh jarak. pulau dan jarak. Pulau dan jarak ya. Rekor kita nggak ketemu offline berapa lama ya paling lama ya? Kayaknya Bisa lebih dari setahun sih guys bisa nggak lebih dari ketemu. setahun, iya. Cuman pas ketemu ya udah kayak udah kenal lama, memang udah kenal lama gitu ya. Sama tinggal nyambungin aja kemarin kepotong ceritanya sampai mana gitu. Dan juga Enes kadang suka pulang ke kota kita, ke kota Medan, tapi dia tuh kadang jarang ngajak aku keluar. Iya, baru-baru ini aja nih guys. Baru-baru ini aja dia ngajak aku keluar. Jadi kalau misalnya dia ke Medan, dia tuh kadang kayak terlalu sibuk kan, Iya, betul. mau quality time sama keluarga, dan waktunya juga nggak terlalu banyak. Jadi dia kadang nggak nyari aku. Cuma ya aku sebagai temen kayak nggak baper sih. Aku nggak baper sih. It's okay guys. Bukan kita nyari temen pas ada butuhnya aja gitu ya. Cuman ya memang kita kan punya prioritas banyak nih. Semakin kita dewasa pasti teman-teman juga ngerasain kita harus punya waktu sama orang tua, adik, keluarga, even kadang kerjaan gitu. Jadi kapan nih ke temen yang low maintenance ini? Ya kapan-kapan. Yang penting kita pada saat bareng teman kita itu benar-benar berkualitas gitu. Kita nggak nyambi kerja yang lain. Kita juga nggak yang sibuk gosipin orang juga gitu. Yang benar-benar kita tanya dia gimana, dia nanya kita gimana, ya update kehidupan lah. Terus teman-teman, kalian pernah nggak sih liburan bareng temen, terus abis itu gara-gara liburan jadi berantem, gara-gara nggak cocok sama lain? Pernah nggak? Banyak tuh. Banyak kayak gitu. Kalau aku sih nggak pernah, karena aku baru traveling bareng pertama kali sama teman aku, which is sama Agnes Sama juga. Sama teman-teman aku itu aku jarang banget sih traveling. Tapi aku dengar dari teman-teman aku yang lain itu mereka itu suka banget ada drama gitu. Betul. Nas, kalau misalnya lagi traveling bareng kayak banyak banget ya drama, satu mau A, satu mau Iya, B bener. gitu. Jadi lama-lama jadi pecah gitu katanya. Aku dengar quotes nih teman-teman, sama Henny juga, katanya kalau misalnya kalian mau lihat ini temen beneran atau enggak, coba bawa traveling. Karena traveling kalian tuh dari buka mata sampai tutup mata tuh sama tuh orang gitu. Jadi kalau dia dulu temenan pura-pura jaga image gitu ya, kalau traveling menurutku nggak bisa sih. nggak bisa. Karena kena panas di situ, kena pressure, kena lapar, kena bingung nggak tahu kemana. Betul, Nah, kadang kita kayak tersesat betul, gitu. kayak plannya misalnya jam segini kemana, tapi kayak kan traveling ya, we never know apa yang terjadi. Betul. Dan katanya kalau udah bisa ngelewatin hal itu berarti true friendship gitu. Karena kita juga udah pernah kan ya Hen? Iya betul. Kami itu sebenarnya bertiga guys, bertiga. Cuma satu lagi teman kita juga dipisahkan oleh jarak, beda pulau Beda pulau juga. juga, Jadi betul. kayak kita itu nggak bisa yang kumpul bareng bertiga. Jadi ya satu-satu lah ya guys. Betul. Nah. Nah, kita pengen ceritain dikit pas kita jalan-jalan tuh. Ya pas traveling kemarin ya. Kita pernah traveling ke Karimun Jawa Itu tahun lalu. tahun lalu. Nah, kurang lebih sih seminggu lah dengan perjalanan pulang dan pergi gitu. Dan no drama, no baper, no nggak enakan after that. Malah kita merasa seru banget, best trip Seru banget. ever. Kira-kira gimana Hen caranya untuk bisa menjaga friendship yang positif, yang jarang-jarang ketemu, terus traveling di antah berantah tapi kita tetap chill and fun. Menurut dirimu apa nih yang bikin kita bisa keren banget? Menurut aku ya, kami itu sama-sama yang bukan tipikal yang mau ngelit semua loh guys. Kayak misalnya kalau kita traveling kan banyak banget tuh plannya, plan A, plan B gitu. Tapi kita itu kayak serahin aja ke satu orang yang ngeplan gitu. Dan which is itu aku sama teman aku satu lagi itu selalu nyerahin aja ke Enes. Karena aku ngerasa Enes kayak lebih bisa gitu, lebih bisa. Terus dia yang inisiatif gitu, mau ngontak turnya gitu segala macam. Dan dia juga inisiatif mau ngelis gitu kan, apa aja kita mau pergi kemana aja gitu. Jadi aku yang biasanya jadi leader juga itu kayak ya udah deh aku kasih aja ke Enes, karena sebenarnya karakter kami itu hampir sama, kayak sama-sama bisa jadi Ngelit ngelit gitu kan. Jadi
karena aku udah ketemu Enes mau ngelit juga, jadi aku kayak ya udah Nas kamu aja, aku kayak ya udah happy doang gitu. Iya, mungkin itu salah satu kuncinya sih teman-teman. Misalnya kita semua itu leader gitu ya, tapi kalau di trip kalau leader semua mah namanya solo trip gitu, pergi Ya, pergi betul. sendiri aja gitu. Nah untungnya teman-teman ini, temanku Henny dan temanku yang satunya lagi itu maksudnya positif lah. Kalau misalnya udah di lead sama Agnes, ya wes ikut aja. Nah aku juga kadang-kadang mesti nanya mereka juga kan, mereka preferensinya gimana dan lain-lain supaya semuanya enak lah, nggak oke di aku doang, tapi Happy. teman-temanku juga happy juga. Dan untungnya kita bisa survive. Dan ada lagi Apa yang lagi paling tuh? penting, kita itu orangnya nggak perhitungan guys. Betul. Jadi kalau traveling sama orang yang perhitungan itu males banget. Males banget sih. Kayak dikit-dikit kayaknya ini nggak cocok, ada yang mahal Mahal, gitu, apa, bla 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 gitu. Jadi kami itu di awal memang udah ada setelan budget ya gitu, mau budget segini gitu. Jadi ya udah semuanya ya sesuaikan dengan budget itu aja. Iya, Jadi benar-benar. kami pun nggak ada perhitungan kayak harus bagi semua atau ini harus bayar sampai rata, harus sampai Presisi gitu ya. taxnya juga harus dibagi total, Cincai dibagi lah, rata cincai. gitu. Kami itu cincai banget sih. Iya benar. Sama jangan bete. Poin selanjutnya, jadi kalau misalnya lagi panas atau kena hujan atau delay gitu ya, sebisa mungkin kita harus keep mood kita baik gitu. Karena kalau misalnya kita bete, teman-teman kita ikut bete juga. Iya. Ada contoh kasusnya nih. Waktu itu kita lagi naik bus, kita mau ke Karimun Jawa gitu ya, ke pelabuhannya. Si Henny ini kacamatanya ketinggalan di busnya. Dan itu tuh di jam 5 subuh atau 6 subuh gitu ya. Iya. Itu tuh dia sih yang udah bete. Tapi kalau aku sama temenku yang satu lagi sih, ya udah gitu, chill aja. Kita kayak nggak yang kayak, ya kenapa sih Hen ketinggalan, atau kayak lu sih harusnya lu jaga kacamata lu gitu. Kita nggak ada yang menghakimi kayak gitu. Cuman dia sendiri merasa sedih gitu ya. Cuma kita habis itu cari solusi aja gitu. Ya udah, kita ada di ujung dunia nih, di Jepara. Ada Grab nggak? Ada kita kontak si busnya dan akhirnya itu solve lah guys. Jadi hal kecil itu baru mau mulai trip. Kalau misalnya kita bete atau kesel gitu ya, itu bisa ruin atau menghancurkan tripnya gitu. Jadi kayak case-case yang kayak itu biasalah. Yang penting bisa ada solusi, jadi nggak usah baper gitu. Betul. Aku pas kejadian itu aku ngerasa bersalah banget karena aku kayak ceroboh banget. Betul. Karena aku tidur di bus guys, biasa kalau tidur ya buka kacamata lah gitu ya. Tapi pas bangun aku itu lupa kalau kacamataku kayak terpasang gitu loh. Jadi akhirnya aku bilang ke Enes dan sama temanku lain, ya udah kita hubungi aja orangnya Iya. gitu dan pesen Grab atau Gojek gitu, disuruh Gojekin. Dan untungnya di kota itu ada Gojek sih. Untungnya, kalau enggak kita naik beca sih kayaknya ke tempat turnya gitu. Jadi kalau bisa disum up tuh kayaknya ada 3 poin ya Hen ya. Tadi kan kalau yang terakhir itu kita nggak usah baper. Terus tadi kalau kita lihat lagi poin selanjutnya itu serahkanlah ke PIC yang memang sudah kita setujui supaya no drama-drama. Sama yang ketiga, jangan terlalu perhitungan gitu. Iya, Kayaknya betul. itu 3 key sukses yang membantu kita liburan itu bisa fun dan memorable dan kayaknya perlu diulang lagi. Betul. Setuju Dan nggak? untungnya pas traveling itu aku ada nge-vlog juga. Jadi Betul. kalian bisa nonton di video kita, itu ada sesi vlog aku yang traveling, kalian bisa nonton ya di situ. Betul. Jadi itu kayak kenang-kenangan kita loh. Nanti kalau misalnya kita udah punya anak, anak cucu gitu, kita bisa nonton lagi gitu. Benar. Happy banget sih. Nah, kebetulan juga tambahan kita itu punya PIC-nya, kayak PIC konten itu ada di Henny. Jadi kayak udah semua dokumentasi udah kita serahkan aja ke dia gitu ya. Terus kalau misalnya aku yang book akomodasi apa segala macam, terus teman kita yang ketiga itu ngapain ya? Job desk ya. Dia kayaknya Membantu menghidupkan suasana aja gitu. Iya, Yang iya. penting semuanya punya PIC masing-masing yang punya peran sendiri-sendiri gitu ya, yang bisa membantu kita enjoy lah gitu.
Selain lunch bareng, kami juga mau aerial hoop hari ini. Bagi yang belum tahu aerial hoop itu apa, ini tuh olahraga yang pakai lingkaran besi, terus kita manjat, gantung-gantungan, pose cantik, terus muter-muter di situ. Kelihatannya estetik banget, tapi aslinya lumayan bikin tangan gemetar karena ternyata butuh tenaga lebih banyak dari yang aku kira. Aku sendiri baru 3 kali nyobain aerial hoop ini dan sejauh ini aku suka banget. Tapi kayaknya nggak bisa terlalu sering karena gerakannya itu muter-muter, bisa bikin kepala jadi pusing. Apalagi aku tuh darah rendah, jadi kalau kebanyakan muter itu biasanya langsung kerasa banget. Ini aja baru latihan udah mulai puyeng dikit. Nah, di kelas aerial hoop ini kami itu diajarin gantian satu-satu sama coachnya. Satu kelas itu maksimal 5 orang dan emang harus gantian sih guys. Soalnya kalau nggak gantian bisa-bisa pusingnya itu level maksimal. Bayangin aja kalau harus muter-muter terus selama 1 jam penuh, kayaknya pas turun dari hoop langsung nggak tahu arah lagi. Jadi selama teman lain lagi latihan, kita bisa istirahat dulu sambil nonton dan belajar gerakannya. Lumayan buat ngumpulin nyawa sebelum giliran kita. Banget udah selesai. Tadi kurang lebih 1 jam lebih lah. Kebakar 200-an kalori. Ya bebas. Mantap. Itu kalau menurut aku sih seru banget. Kenapa seru ya Han ya? Karena mungkin olahraganya juga membakar kalori gitu ya. Terus kita tuh berasa ter-challenge karena kita harus menggantung di bola-bola lingkarannya itu. Dan pastinya estetik ya guys, itu estetik banget. Kita udah nggak sabar untuk ngepost di IG, di IG. Karena cakep banget, jadi kita kayak bisa bergelantungan. Terus kita ada pose-pose yang indah lah untuk bisa dilihat. Jadi olahraganya itu capek, tapi juga seru. Sama coachnya juga baik sih dan helpful banget. Dan pastinya dia juga ngelatih otot tangan kita. Jadi dia banyak banget itu yang pakai tangan pull up gitu ya, pull up gitu. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran tentang olahraga, apalagi nih yang pengen dicoba gitu ya, mungkin bisa cobain hoop. Karena kita udah 2 kali, kalau Henny mungkin udah 3 kali ya. Ya udah 3 kali. Dan kita mau balik lagi sih untuk nyoba pose-pose yang beda-beda lagi gitu. Tapi pastinya tunggu Ernest balik lagi, mungkin beberapa bulan lagi guys. Nah mungkin bagi yang belum tahu, kira-kira price listnya itu berapaan Hen? Kalau saya mau nyoba hoop. Tadi itu kami tuh cuma single visit doang, berdua itu 370. Jadi satu orang itu kira-kira sekitar 185. Nah menurut kita sih worth it karena miss-nya ataupun sesinya itu nggak saklek 1 jam langsung selesai gitu, enggak. Dia itu tergantung jumlah peserta dan diharapkan kita semua itu bisa gitu. Dan boleh ulang beberapa kali lah. Kurang lebih 1,5 jam masih mau kok miss-nya untuk ngajarin kita gitu. Dan coachnya itu kayaknya super banget ya. Jadi kalau misalnya kita kadang miss udah nggak bisa, misalnya kayak kamu pasti bisa gitu, pasti bisa. Ayo coba gitu. Suportif sih. Jadi kita merasa salah satu olahraga ini benar-benar naikin semangat kita juga gitu. Jadi kita juga nggak terbeban. Betul. Mungkin nextnya kita bakal nyoba olahraga lain ya. Kalau ada saran kalian boleh komen aja ya. Thank you guys udah nemenin keseharian kami hari ini. Segitu aja dulu video dari aku dan Agnes. Oke, see you in the next video. Bye bye.